Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Dimas Chandra Lakita. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Syarat Profesi dan Kode Etik dalam Pendidikan, Kunci Menuju Profesionalisme Guru. Sesuai dengan judul tersebut, maka tujuan presentasi kita pada kali ini yaitu kita dapat mengetahui apa saja syarat-syarat profesi keguruan, serta kode etik apa ketika kita menjadi seorang guru. Nah, untuk itu langsung saja kita ke inti pembahasan. Pertama-tama yang perlu kita ketahui bersama yaitu tentang pengertian dari guru itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, guru adalah orang yang mempunyai pekerjaan, mata pencahariannya atau profesinya adalah mengajar, sesuai dengan yang dikatakan oleh Indrawan I pada tahun 2020. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan menengah, di mana hal tersebut dituliskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Dalam pendidikan, guru memiliki peranan yang penting dalam mensukseskan peserta didik. Guru mengajarkan hal yang belum diketahui atau memperdalam hal yang sudah diketahui oleh peserta didik. Peran guru dalam dunia pendidikan sangatlah penting. Guru berperan tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai fasilitator, pembimbing, pengarah, dan penggerak dalam pembelajaran siswa. Menurut Van der Burgje, pada tahun 1984, peran seorang guru dalam pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, fasilitator. Guru berperan sebagai fasilitator untuk membantu siswa dalam memperoleh pengetahuan dan keterampilan melalui proses pembelajaran yang terstruktur dan terorganisir. Yang kedua, motivator. Guru berperan sebagai motivator untuk mendorong siswa untuk belajar dan mencapai potensi terbaik yang dimiliki siswa. Yang ketiga adalah model. Guru berperan sebagai model untuk menunjukkan contoh yang baik dan memberikan teladan bagi siswa dalam hal etika, moral, dan perilaku. Yang keempat, penilai. Guru berperan sebagai penilai untuk mengukur kemajuan siswa dan memberikan umpan balik yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja maupun keaktifan siswa. Yang kelima, konselor. Guru berperan sebagai konselor untuk membantu siswa dalam menyelesaikan masalah pribadi ataupun masalah akademik yang terjadi pada siswa tersebut. Yang keenam, pengelola kelas. Guru berperan sebagai pengelola kelas untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, teratur, dan disiplin bagi siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. Yang ketujuh, perencanaan. Guru berperan sebagai perencana untuk merancang dan mengembangkan kurikulum yang relevan untuk menarik untuk diterapkan pada siswa. Selanjutnya yang perlu kita ketahui yaitu profesi keguruan. Menurut Kartadinata, profesi guru adalah orang yang memiliki latar belakang pendidikan keguruan yang memadai. Keahlian guru dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikan diperoleh setelah menempuh pendidikan keguruan tertentu. Dan kemampuan tersebut tidak dimiliki oleh warga masyarakat pada umumnya yang tidak pernah mengikuti pendidikan keguruan. Berikutnya kita akan membahas tentang syarat-syarat menjadi seorang guru. Untuk menjadi guru, terutama pada pendidikan formal, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang calon guru. Ada syarat yang menyangkut aspek fisik, mental, spiritual, dan intelektual. Beberapa pakar pendidikan telah memaparkan syarat-syarat yang harus dipenuhi bila seseorang ingin menjadi seorang guru. Perbaikan mutu guru salah satunya adalah meningkatkan profesionalitas guru, baik pada sikap maupun sejumlah perangkat kompetensi yang perlu dimilikinya. Untuk mencapai hal itu diperlukan sejumlah persyaratan untuk menjadi guru profesional. Di antaranya adalah guru harus memiliki aspek-aspek. Yang pertama, kualifikasi akademik. Nah, berdasarkan standar pendidik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, disebutkan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang meliputi kualifikasi akademik pendidikan minimal diploma 4 atau sarjana. Yang kedua, latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang atau mata pelajaran yang diajarkan, serta yang terakhir, sertifikat profesi guru.
minimal 36 SKS di atas D4 dan 1. Syarat yang kedua yaitu kompetensi. Kompetensi profesional guru merupakan kemampuan dan kewenangan guru dalam menjalankan profesi keguruannya. Guru yang kompeten dan profesional adalah guru yang piawai dalam melaksanakan profesinya. Kompetensi guru dapat didefinisikan sebagai penguasaan terhadap pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak dalam menjalankan profesi sebagai guru. Guru sebagai agen pembelajaran diharapkan memiliki 4 jenis kompetensi guru. 4 kompetensi tersebut yakni yang pertama, kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik pada dasarnya adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik. Kompetensi pedagogik merupakan kompetensi khas yang akan membedakan guru dengan profesi lainnya dan akan menentukan tingkat keberhasilan proses dan hasil pembelajaran peserta didik. Kompetensi ini tidak diperoleh secara tiba-tiba, tetapi melalui upaya belajar secara terus-menerus dan sistematis, baik pada masa prajabatan maupun selama dalam jabatan, yang didukung oleh bakat dan minat, potensi keguruan lainnya, dan masing-masing individu yang bersangkutan. Berkaitan dengan kegiatan penilaian kinerja guru, terdapat 7 aspek dan 45 indikator yang berkenaan dengan penguasaan kompetensi pedagogik. Yang pertama yaitu menguasai karakteristik peserta didik, yang kedua menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, yang ketiga pengembangan kurikulum, yang keempat kegiatan pembelajaran yang mendidik, yang kelima pengembangan potensi peserta didik, yang keenam komunikasi dengan peserta didik, dan yang ketujuh penilaian dan evaluasi. Kompetensi yang kedua yaitu kompetensi kepribadian. Penguasaan kompetensi kepribadian yang memadai dari seorang guru akan sangat membantu upaya pengembangan karakter siswa dengan menampilkan sebagai sosok yang bisa digugu dan ditiru. Secara psikologis, anak cenderung akan merasa yakin dengan apa yang sedang dipelajarkan oleh gurunya. Dalam Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 ayat 3 butir B, dikemukakan bahwa kompetensi kepribadian adalah kemampuan yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, serta menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Kompetensi yang ketiga yaitu kompetensi sosial. Ada beberapa jenis kompetensi sosial yang harus dimiliki oleh mereka yang berprofesi sebagai guru. Cece Wijaya dalam Satori tahun 2009 mengemukakan adanya jenis-jenis kompetensi sosial yang harus dimiliki guru. Yang pertama, terampil berkomunikasi dengan siswa dan orang tua siswa. Yang kedua, bersikap simpatik. Yang ketiga, dapat bekerja sama dengan komunitas sekolah. Dan yang keempat, pandai bergaul dengan rekan sejawat dan mitra pendidikan. Dan yang terakhir, memahami lingkungannya. Dan yang keempat adalah kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah kompetensi atau kemampuan yang berhubungan dengan penyesuaian tugas-tugas keguruan. Kompetensi ini merupakan kompetensi yang sangat penting karena langsung berhubungan dengan kinerja yang ditampilkan. Oleh sebab itu, tingkat keprofesional seorang guru dapat dilihat dari berbagai kompetensi sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan untuk menguasai landasan kependidikan. Yang kedua, pemahaman dalam bidang psikologis pendidikan. Yang ketiga, kemampuan dalam pengemasan materi pelajaran sesuai dengan bidang studi yang diajarkannya. Yang keempat, kemampuan dalam mengaplikasikan berbagai metodologi dan strategi pembelajaran. Yang kelima, kemampuan merancang dan memanfaatkan berbagai media dan sumber belajar. Yang keenam, kemampuan dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran. Yang ketujuh, kemampuan dalam menyusun program pembelajaran. Yang kedelapan, kemampuan dalam melaksanakan unsur penunjang. Dan yang terakhir, kemampuan dalam melaksanakan penelitian dan berpikir ilmiah untuk meningkatkan kinerja. Syarat yang ketiga untuk menjadi seorang guru yaitu sertifikat pendidik. Pada dasarnya, sertifikasi guru adalah proses pengujian dan pemberian sertifikat kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru. Program ini merupakan suatu usaha pemerintah untuk meningkatkan mutu dan juga uji kompetensi tenaga pendidik. Syarat yang keempat, sehat jasmani dan rohani. Kesehatan jasmani dan rohani merupakan salah satu syarat penting dalam setiap pekerjaan, karena orang tidak akan melaksanakan tugasnya dengan baik jika diserang suatu penyakit. Sebagai seorang guru, syarat tersebut merupakan syarat mutlak yang tidak dapat diabaikan.
Syarat yang kelima yaitu kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, versi amandemen pasal 31 ayat 3 dan 5, dikatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan pendidikan nasional guna meningkatkan ketakwaan iman dan akhlak peserta didik. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan nasional mampu membentuk peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Berkembangnya potensi dari peserta didik dapat menjadikan mereka semakin takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berikutnya kita akan membahas tentang kode etik. Kode etik dapat dikatakan merupakan sekumpulan etika yang telah tersusun dalam bentuk peraturan berdasarkan prinsip moral pada umumnya yang disesuaikan dan diterima sesuai jiwa profesi guna mendukung ketentuan hukum yang berlaku demi kepentingan profesi, penggunaan jasa profesi, masyarakat publik, bangsa, dan negara. Kode etik guru Indonesia ditetapkan dalam suatu kongres yang dihadiri oleh seluruh utusan cabang dan pengurus daerah PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia dari seluruh tanah air. Pertama dalam Kongres PGRI ke-16 tahun 1973 dan kemudian disempurnakan dalam Kongres PGRI ke-16 tahun 1989 juga di Jakarta. Adapun teks kode etik guru Indonesia yang telah disempurnakan tersebut adalah sebagai berikut. Kode etik guru Indonesia. Guru Indonesia menyadari bahwa pendidikan adalah bidang pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara, serta kemanusiaan pada umumnya. Guru Indonesia yang berjiwa Pancasila dan setia pada Undang-Undang Dasar 1945, serta bertanggung jawab atas terwujudnya cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, terpanggil untuk menunaikan karyanya dengan memedomani dasar-dasar sebagai berikut. 1. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. 2. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional dalam menetapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan peserta didik masing-masing. 3. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. 4. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. 5. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran peserta rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. 6. Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. 7. Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan dan kesetiakawan sosial. 8. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. 9. Guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Nah, itu dia presentasi saya terkait dengan syarat dan kode etik menjadi seorang guru. Dan dapat disimpulkan bahwa dengan mengenal definisi pendidik, persyaratan menjadi pendidik, dan kode etik, seorang pendidik akan lebih mengetahui dan memahami tugas dan kewajiban serta tanggung jawabnya sebagai pendidik, sehingga tujuan pendidikan nasional akan dapat tercapai. Demikian juga tujuan pendidikan nasional Indonesia seperti yang tertulis dalam pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional akan dapat dicapai. Demikian presentasi atau pemaparan materi terkait dengan syarat dan kode etik dari menjadi seorang guru. Semoga bermanfaat dan apabila ada kekurangan yang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.